Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutardi, Ketua Ranting PGRI Desa Celep. Yang saya hormati Bapak Ahmad Turmudi, Kepala Sekolah SD Negeri Celep 1 dan SD Negeri Celep 2. Yang saya hormati Ibu Parni, Kepala Sekolah TK Desa Celep, serta Bapak Ibu Guru, anggota PGRI Ranting Desa Celep yang saya sayangi serta saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas ini, yaitu dalam rangka saya ingin mensosialisasikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin untuk Bapak Ibu menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak di ruang kelas ini, yaitu untuk seutuhnya kita fokus apa yang bisa saya sampaikan, berbagi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ini presentasi yang saya lakukan untuk siang hari ini, yaitu ada 4 modul yang saya pelajari. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Alur konsep dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa alur konsepnya yaitu menuntun seperti dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tuturi handa yani. Yang pertama yaitu menuntun, yang kedua yaitu kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat ini merdeka, kemudian dengan bermain, yang akan pendidikan yang nantinya yang berpihak pada anak. Bukan tabula rasa, lakunya. Kemudian lakunya ini dari diri anak, sosiokultur, filosofi petani, kemudian budi pekerti. Ini saya akan sampaikan beberapa materi itu, saya sampaikan isiannya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang pertama, menuntun, ya. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, yaitu kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik atau kita, ya Bapak Ibu guru, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini tugas guru ini, kita menuntun, ya, bukan menuntut. Menuntut anak harus bagaimana, enggak. Kita tuntun aja sesuai kodratnya ini. Biar anak apa? Ini
Nih, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat nantinya. Ya, dengan semboyan yang ingat sosung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Ini kita di sini sebagai pendidik atau guru, yaitu harus bisa memfasilitasi, mendorong ya anak didik kita apa yang dia butuhkan dalam setiap pembelajarannya. Nah, ini seperti ini kita sebagai guru atau pendidik itu benih yang seperti siswa atau anak didik kita tuh seperti benih yang kita rawat harus dengan penuh kasih sayang, akan tumbuh secara optimal walaupun bukan bibit unggul, tetapi kalau kita bisa menuntunnya, siswa dituntun disesuaikan kodrat alamnya dan kodrat zaman, ini akan hasilnya akan apa? Optimal pada ranah cipta, rasa, dan karsanya. Ini yang kedua yaitu pendidikan menurut konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat anak merdeka dan bermain. Merdeka itu manusia yang merdeka, itu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, ini maksud pengajaran dalam pendidikan ini, yaitu peri kehidupan memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Nah, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdeka hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin yaitu pendidikan humanis, merdeka lahir yaitu pengajaran. Anak didik kita menjadi cakap, itu merdeka lahir. Nah, ini bermain tadi. Bermain itu salah satu kodrat anak didik kita. Jadi kalau bisa arahkan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang ada pada diri anak. Jadi dalam pembelajaran tidak harus fokus di dalam kelas terus, tetapi kita harus bisa sebagai guru bisa memberikan pembelajaran yang bisa di luar kelas, yaitu dengan cara permainan yang bisa menyenangkan anak didik. Dan pasti kalau di pembelajaran itu kita lakukan di luar, itu anak lebih mudah memahami biasanya, lebih kenyataannya. Contohnya umpamanya itu pembelajarannya tentang bagian-bagian tumbuhan, jangan cuma diberikan lihat buku ataupun apa yang kita tampilkan di layar, tapi langsung nyata ya di lingkungan sekolah kita. Umpamanya bagian-bagian tumbuhan kan bisa kita ambil tumbuhan yang ada di sekolah kita, nanti bisa tahu, anak lebih paham nantinya. Kemudian nah ini seperti ini juga dengan cara bermain congklak. Ini bisa untuk matematika, untuk strategi. Nah, ini gobak sodor, ini juga untuk permainan. Gobak sodor ini bisa nilai strategi, kekompakan antar tim. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan. Yang namanya berpihak pada anak itu suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu haknya. Nah, kita itu sebagai guru, sebagai pendidik, pasti kalau memberikan ilmunya itu kan tulus ya Bapak Ibu. Ada yang pamrih, ada yang kok sebenarnya gede ya toh, anak didikku jadi apa, aku pasti diberi ini. Adakah yang seperti itu? Tidak ya, ikhlas ya Pak, Bu, tulus ya. Baik, ini melainkan untuk menghamba, tidak meminta satu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, pokoknya pendidikan itu seperti pangkuan ibu bapak kita, yaitu berhamba pada sang anak yang semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya ya. Ini sebab apa? Sang anak ini berhamba pada sang anak, memberikan seikhlas-ikhlasnya, penuh
penuh kasih sayang, cinta kasih tak terbatas. Ini dari kawan ibu bapaknya. Jadi kalau seperti ini, pendidikan itu bukan hanya tugas dari guru, tetapi harus bersinergi dengan orang tua. Kita harus bisa memberikan sinergi kepada orang tua, itu harus ada. Jadi pendidikan bukan kok orang tua itu harus pasrah ke sekolahan terus dididik karpe piye, tetapi harus sinergi antara orang tua yang ada di rumah dengan di sekolah. Nah, ini berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpihak berpusat pada murid. Nah, ini pendidikan, konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang kita seenaknya mau tulis ya sesuai dengan keinginan kita. Bukan seperti itu, tetapi apa? Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Ini tujuan kita adalah menuntunnya, menebalkan garis-garis samarnya pada anak didik itu untuk memperbaiki lakunya, untuk menjadi manusia seutuhnya yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya nanti dan untuk kehidupannya kelak di masyarakat. Nah, bagaimana menebalkannya? Yaitu dengan kekuatan konteks diri dan sosio. Ini menebalkan ada wiraga itu umurnya 0 sampai 8, wirama, kemudian wiraga wiramada. Wirama ini menebalkan laku sesuai kekuatan konteks diri anak. Budi pekerti yang kelima. Budi pekerti yang kelima. Ya. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan hingga menimbulkan suatu tenaga atau semangat. Budi pekerti itu perasaan, pikiran, kehendak, kemauan. Kalau pekerti itu tenaga, cipta, rasa, karya dan karya pekerti, keseimbangan itu menjadikan keselarasan hidupnya. Contohnya pada permainan gamelan atau menenun. Ini alat-alat gamelan seperti ini ya, paduannya yaitu dari cipta karsa ya, yang ada. Kalau tidak ada terpaduannya antara cipta, rasa, karya dan tenaga, itu pasti tidak akan menimbulkan menghasilkan suara yang indah ya. Ini seperti ini juga, ini paduannya. Yang keenam yaitu filosofi petani. Nah, kita sebagai guru itu biasa dianggap adalah seorang petani yang dalam hakikatnya yaitu kewajiban seorang pendidik menanam apa yang kita tanam. Anak didik itu sebagai benih ya, menuntun tumbuhnya. Seorang anak petani jagung umpamanya, ini juga pasti akan tumbuhnya jagung, bukan kok umpam nandure jagung sukule stroberi, bukan. Ini sesuai menuntun tumbuhnya jagung ya tumbuhnya nanti jagung, tapi harus memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya ya, memberikan pupuk, membasmi apa-apa yang mengganggu dari tumbuhnya tanaman itu. Seperti kita sebagai guru ya seperti itu, kita menuntun. Nah, ini benih jagung, tumbuhnya juga kan jagung, tapi tetap dirawat, tetap dijaga bagaimana biar tumbuh subur, tumbuh baik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun ya segala kekuatan kodrat. Ini saya sampaikan ulang lagi, intinya yang pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini Ki Hajar Dewantara kalau di sini adalah menuntun. Ini Ki Hajar Dewantara ini menuntun. Kalau di sini di pendidikan abad 21 ini adalah kita harus kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif dan inovatif. Selamat dan bahagia yang ada di sini. Ki Hajar Dewantara kalau pendidikan abad 21 yaitu berpilih. Nih masa lampau pendidikan yang menuntun, masa kini pendidikan gotong royong, masa depannya menjadi
didik kita itu humanis, penuh kasih sayang, hatinya yang bersih, jujur, selamat dan bahagia. Ini student well-being, selamat dan bahagia. Untuk yang kedua, materi yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Bisa sampaikan nih Pak, ini suka atau tidak suka, kita itu guru itu harus sudah dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat. Jadi harus memberikan kekuatan pada diri kita untuk benar-benar memberikan teladan bagi muridnya dan memberikan manfaat pilihan untuk segala apa yang diberikan. Jangan begitu lewat saja, tidak ada kesannya, ya. Menjadi teladan itu harus diusahakan secara sadar. Maksudnya sadar apa? Segala yang kita lakukan, tindak tanduk kita, itulah pemulai dari perbuatan, perkataan, itu akan direkam dan diteladani oleh anak didik kita. Jadi kita harus memberikan keteladanan yang terbaik. Nah, ini guru dengan karakter baik itu mengajarkan murid bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan alam. Guru dengan karakter baik itu akan melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakatnya melalui murid-murid mereka. Guru ini membantu muridnya memahami nilai kebaikan dalam diri sendiri, kemudian bagian yang tak terpisahkan dari mereka hingga kemudian mereka bisa menghidupinya. Nih, sebuah proses perubahan perilaku di mana itu akan menumbuhkan atau memberikan karakter yang ada pada anak didik kita. Kalau kita pengkondisian, pembiasaan, keteladanan yang konsisten, ya, pada anak didik kita, sistem aturannya yang konsisten juga, kebiasaan perilaku ini menjadi pola pikir, kepercayaan, nilai-nilai. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ini karakter pada anak didik ini menjadi lebih kuat. Karakternya akan tumbuh. Tetapi untuk menjadikan karakter anak ini juga ada pengaruh lingkungan yang begitu besar, ya. Tapi kita harus tanamkan pada anak didik untuk memberikan keteladanan yang konsisten, aturan yang konsisten. Profil pelajar Pancasila ini, profil pelajar Pancasila inilah muaranya yang nanti untuk pendidikan guru penggerak selanjutnya, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini profil pelajar Pancasila nantinya. Ini ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar, kritis. Ini muara yang nanti kita akan jadi untuk anak didik kita masa depan. Profil pelajar Pancasila ini udah ya. Nah, terus kemudian ini peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin pembelajaran yang memberikan pembelajaran yang penuh kasih sayang pada ekosistem pendidikan sekolahnya, menggerakkan komunitas praktisi ini untuk memberikan menggerakkan yang namanya partisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik dari sekolahnya maupun luar wilayahnya. Ini peran guru penggerak yang kedua. Yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru yang lainnya. Ini menjadi mentor untuk pengembangan pembelajaran yang terbaik di sekolahnya itu apa. Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Ini membuka ruang diskusi positif, kolaborasi antar
guru satu dengan yang lainnya, bagaimana cara kita dengan nanti bekerja kolaborasi juga dengan kepala sekolah atau pemangku kepentingan, bagaimana kita bisa menjadikan anak didik kita nanti lebih maju lagi, lebih baik lagi. Kita juga perlu kolaborasi antar guru untuk pembelajarannya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Ini penting banget untuk kepemimpinan murid itu, peran guru penggeraknya. Untuk yang nilai-nilai tadi peran dari guru penggerak, sekarang nilai-nilai guru penggerak, yaitu ada 5 nilai dari guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nih, mandiri itu diharapkan guru kita itu mampu mendorong dirinya untuk menuju perubahan, sesuatu yang diinginkan apa yang terjadi bisa mandiri. Reflektif itu yaitu membuka diri terhadap pengalaman barunya, ya, apa yang dia dapatkan bisa dievaluasi, yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik bagaimana cara kita untuk menjadi berkembang untuk menjadi lebih baik lagi, dan bisa menerima umpan balik atau kritikan masukan dari teman kerja ataupun guru yang lainnya. Kolaboratif ini membangun hubungan positif lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, baik dengan guru yang lainnya serta orang tua, wali murid. Inovatif ini memunculkan gagasan-gagasan baru. Jangan tak mulanya di saku ngene ya wis, ngene ya murid mudeng karep ora mudeng ya wis. Jangan seperti itu. Tapi kita harus bisa, Pak, memberikan inovatif apa yang bisa kita hadirkan untuk pembelajaran, gagasan-gagasan baru yang bisa diberikan pada murid. Yang selanjutnya itu berpihak pada murid. Ini nilai dari guru penggerak, yaitu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Ya, ini untuk nilai dan peran guru penggerak selesai. Yang ketiga yaitu materi yang ingin saya sampaikan, yaitu visi guru penggerak. Visi yaitu merupakan suatu rangkaian kata yang sebuah impian cita-cita yang ada dari lembaga atau organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa visi itu menjadi tujuan masa depan dari sebuah organisasi, atau bisa juga malah visi dari seorang guru seperti kita harus memiliki visi. Nah, salah satu tujuan visi yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Ya, visi itu membantu kita untuk melihat kondisi saat ini dari garis start sampai finishnya nanti bagaimana. Seperti apa yang guru ingin capai untuk anak didiknya. Nah, mengelola perubahan yang positif. Ini memastikan bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan itu mendasar untuk kepentingan ke sekolah ataupun budaya sekolah, mendorong perubahannya. Kebiasaan ini bisa berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dalam warga sekolah itu bisa berbudaya positif. Ini inquiry apresiatif atau yang biasa disebut IA, itu alat mencapai visi. Ini sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, ini keunggulan IA ini adalah lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Ini fokus pada kekuatan. Jadi kita memiliki visi itu tidak bisa sendiri, harus saling dengan rekan guru yang lain juga harus bisa bersatu atau kolaborasi, kekuatan yang tertinggi nanti. Prinsip utama inquiry inspiratif apresiatif yaitu IA
Itu dimulai dari menggali hal-hal yang positif, keberhasilan yang dicapai, yang dimiliki dari sekolah kita. Nah, ini kalau mengidentifikasi hal baik dan mengembangkannya. Nah, kemudian tahapannya, tahapan inquiry apresiatif itu menggunakan model Bagja. Bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, ya. Kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ini tahapan-tahapannya. Nah, tahapan Bagja seperti ini, yaitu perubahan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Itu buat pertanyaan utama dulu. Yang kedua, ambil pelajaran, apa yang kita, pengalaman positif apa yang telah dicapai sekolah. Selanjutnya, tahapan gali mimpi. Gali mimpi ini yaitu memimpikan atau harapan apa yang terjadi di sekolah. Visi-visi ini harus benar-benar dirumuskan dengan jelas. Terus tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Ini tahapan yang merumuskan rencana tindakan kita yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Siapa yang melakukannya, apa, bagaimana, dan kapan. Ini tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Bagian ini yang memutuskan langkah-langkah kita, apa yang bisa diambil, siapa saja yang kita libatkan, yang terkait dalam perubahan ini, dan strateginya apa. Terus kemudian dalam mewujudkan visinya ini perlu kolaborasi dengan rekan guru. Ini langkah-langkahnya, paradigma ini untuk Bagja. Nah, jadi semua langkah-langkah itu untuk mengupayakan agar kelemahan dari AJ itu tidak muncul, ya, dalam organisasi apapun. Tapi akan apa? Yang tumbuh adalah kekuatan yang kuat. Jadi bisa untuk kekuatan dari diri untuk dengan menerapkan Bagja. Nah, ini seperti ini pada awal penerapannya kita merasakan kalau kita biasa akan mencapai sesuatu yang jangan apa bisa nanti. Tapi coba dahulu. Inilah seperti kita lihat pada burung ini tidak langsung terbang, itu tidak langsung tinggi, tapi apa, dari bawah, ya. Mencobanya, menikmati kurva belajar seperti seekor anak burung yang sedang belajar terbang. Nah, saat seperti inilah akan menuju ke bawah, kemudian meriuk ke atas. Nah, itulah gambaran tentang apa yang menjadi visi. Untuk yang keempat, materi yang keempat yaitu budaya positif. Nah, ini budaya positif, perubahan teori kontrol ilusi kontrol. Kayak itu kita bayangin biasanya guru ki senengane ngontroli murid susah. Apa malah kok gampang murid kita aturin gampang banget kok. Nih ilusi kita biasanya guru mengontrol murid, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata ini semua ini salah, ya. Itu tidak benar. Kita tidak boleh mengontrol murid, ya. Kita tidak boleh memberikan kritik membuat orang bersalah, itu bukannya menguatkan karakter, tetapi adalah melemahkan karakternya, menjadi malu, ya. Terus semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ini maksudnya apa? Contoh, biasanya kita juga melakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan ke positif efektif itu memberikan hukuman ataupun dengan memberikan hadiah. Ya, menurut kita bagus.
Tetapi nanti akan apa? Malah kedepannya dia mengharapkan pakai hadiah ya megah. Nah ini budaya yang salah seperti itu. Nah, orang dewasa mikir untuk memaksa itu juga tidak betul. Ini perubahan paradigma stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini contohnya, kalau di sini model berpikir menang kalah, stimulus responnya, teori kontrolnya harusnya adalah model berpikir menang-menang, tidak ada yang dikalahkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita membujuk anak melakukan sesuatu kok raiso, ini stimulus responnya. Yang teori kontrol yang bagus yaitu dengan melakukan kolaborasi konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ada yang merasa juga saya itu bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata kita itu tidak bisa mengontrol. Di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita yaitu yang diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Terus ini orang lain bisa mengganti saya. Nah, ini tidak hanya diri kita yang bisa mengontrol saya, ya, tidak ada orang yang bisa mengontrol. Terus perilaku buruk itu dilihat dari sebuah kesalahan. Nah, padahal semua perilaku yang kita lakukan pasti itu memiliki tujuan. Ya. Terus stimulus respon yang terakhir itu kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya ini kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang diri kita dan orang sekitarnya, tentang dunia. Apa ini makna disiplin? Nah, ternyata ini disiplin itu adalah belajar sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia seperti tadi yang cuplikan. Yang kita harapkan anak didik kita itu memiliki motivasi internal, tujuan disiplin positif, jangan motivasi dari luar, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terjadi apabila tidak saya melakukannya, ya, untuk mendapatkan imbalan dari guru atau orang lain. Ini kalau tidak ada imbalan atau hukuman ini, nanti anak akan tidak disiplin. Tetapi kalau memberikan, menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapannya, dia menjadi orang yang seperti apa bila saya itu melakukannya bagaimana. Tumbuh disiplin positif pada diri anak. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah dan akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini budaya positif. Peraturan kelas atau peraturan dari sekolah itu usahakan kita memiliki keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas yang ada di kelas masing-masing yang disepakati antara guru dengan murid. Kemudian apa yang disepakati, nah, dengan murid itu nanti kita tidak usah menghukum. Apa yang sudah menjadi kesepakatan, keyakinan kelas yang dibuat bersama guru itu nanti akan membekas, anak akan lebih ingat. Jangan asal kita cuma nanti dihukum ini seperti ini, nanti besok lagi melakukan. Tapi kalau menjadi keyakinan kelas, anak itu akan tertanam dalam dirinya. Bagaimana kalau aku melakukan ini, ya? Nah, ini terus kemudian ada lingkungan positifnya yang mendukung tumbuhnya budaya positif di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini A atau B? Kalau keyakinan kelas itu yang A atau B? Menurut Bapak Ibu?
dan mengapa? Apa Pak? Tadi menurut keyakinan yang mana Pak? Keyakinan kelas. Oh yang general A ya B. Yang mana? Kalau yang A ini adalah peraturan dari kelas kita atau sekolah kita. Tetapi kalau ini adalah keyakinan kelas yang dibuat antara guru dengan muridnya. Ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Oh berarti kalau saling menyayangi, kalau anak sepatu, oh ini berarti aku sayang karo koncone. Wah ini saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah kalau aku kok langgarap, kok peset ini koncoku semangat, ini akan pada diri anak itu tumbuh menjadi kata-kata semangat inilah yang ada pada diri anak akan teringat-ingat. Ya, semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini peduli menumbuhkan karakter pada anak didik. Wah, aku itu peduli. Ada teman yang seperti ini mungkin jatuh atau apa ya peduli. Kalau ada yang tidak membawa alat tulis itu juga kita peduli dengan teman-teman. Ini adalah keyakinan menumbuhkan karakter positif pada diri anak. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Hukuman itu tolong mulai sekarang Bapak Ibu jangan ada hukuman untuk anak didik kita. Yang penting untuk anak didik berikan anak didik itu keyakinan kelasnya, keyakinan apa yang sudah disepakati bersama antara guru dengan murid. Ini hukuman konsekuensinya, contoh-contoh seperti ini. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yaitu ada 5, ya cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup dan penguasaan. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu guru pilih yang mana. Identitas gagal, ini kontrol dari luar, yaitu menjadi seorang guru yang senangannya hukum ataupun menjadi pembuat murid itu merasa bersalah. Atau identitas berhasil sukses, kontrol dari luar ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman atau pemantau. Nah, identitas yang berhasil, ya, kontrol diri, menghargai diri, inilah yang kita harapkan kita sebagai guru, yaitu sebagai manajernya. Jangan sampai ada penghukum membuat merasa bersalah. Ya, kalau ini membuat orang merasa bersalah, ini anak merasa minder ataupun malu, enggak. Karena apa? Seperti ini kata-katanya, gitu, bisa menyembunyikan dan menyangkal benar berbohong. Yang bagus adalah ini, untuk menguatkan identitas sebagai manajer dengan cara menguatkan pribadi anak. Ya, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia yang berkualitas. Ini yang terakhir yaitu restitusi, itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya. Jadi nggak ada yang anak itu bodoh ataupun anak yang nakal, itu nggak ada. Ini memberikan karakter yang lebih kuat kalau kita direstitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. 9 ciri-ciri restitusi itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan sebuah paksaan, terus kemudian melihat ke dalam diri seorang anak. Restitusi itu kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini statistik restitusi, yaitu yang dilakukan, yaitu yang pertama kali menstabilkan identitas dulu. Ya, setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pun orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah.
Terus kemudian menanyakan keyakinannya. Nah ini untuk menstabilkan identitas, ini perkataannya apa yang jangan kok anak terlambat tapi dimarahi, tapi tanyakan, pasti ada alasannya kenapa bisa terlambat, kenapa, biar anak bercerita sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dia dapatkan atas kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, kesalahan yang dihubungkan dengan sosial ini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang terakhir yang dapat saya sampaikan, ini kesimpulannya, bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara nilai guru penggerak, peran guru penggerak ini adalah berpihak pada murid, ya, dengan visi guru penggerak. Dari visi guru penggerak ini menerapkan pendekatan empiri, apresiatif, tahapan bagja. Ya, kalau di sini saya visinya dari visi saya sendiri calon guru penggerak itu mewujudkan murid yang berkarakter, berbudaya, dan berprofil Pancasila. Ini muaranya ini, anak didik kita memiliki budaya positif yang bagus, yang baik, yang berkarakternya baik, yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Ini dari saya, kalau ada salah kata atau yang saya sampaikan kurang memuaskan, saya mohon maaf, saya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Widianti, teman dari Ibu Siska. Alhamdulillah dalam penyampaian materi modul 1 dari beliau sungguh luar biasa. Isiannya mudah dipahami serta dapat menambah pengetahuan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai penggerak, dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat bagi saya dan siap menerapkannya di sekolah maupun di dalam pembelajaran. Terima kasih untuk Bu Siska atas sharing ilmu modul 1. Semoga semakin lancar dan sukses dalam pendidikan guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.